Jadi sekitar abad ke-14 ya, di Kerajaan Pajajaran itu terkenal dengan pusat pelabuhannya yang namanya itu adalah Sunda Kalapa. Terus di abad ke-15, tepatnya 22 Juni 1527, Fathahilah melakukan penyerangan ke Sunda Kalapa dan pada saat itu Sunda Kalapa berubah namanya menjadi Jayakarta. Selang beberapa waktu kemudian di abad 16 baru tuh Belanda mendirikan pemerintahan kolonial dan menamakannya menjadi Stad Batavia. Beriring waktu berjalan di tahun 2000-an, Batavia berubah menjadi sanggar tari, ya. Batavia Dancer. Nah, terus lu pada tahu nggak sih kenapa tiba-tiba Batavia itu berubah jadi Jakarta? Nah, kira-kira kenapa Jakarta? Selamat datang kembali di Dami Podcast Indonesia. Ada aku, ada Norman dan Budi juga Irion. Ya, seperti biasa di sini kita akan membahas tentang pertumbuhan jalan yang ada di Jakarta. Ada macam rapat pemerintah nih anjir. Iya. Kalian bahas-bahas pertumbuhan jalan di Jakarta, kenapa tidak pasang mukanya Herbut? Harus ada dong mukanya dong. Enggak, dia udah terlalu aneh gitu. Terlalu aneh dia. Aduh, kenapa sih? Wah, kenapa sih opening lu? Enggak, gue nih concern sekali terhadap pertumbuhan jalan yang ada di Jakarta. Lu bayangin, per tahun itu pertumbuhannya cuma 0,01%. Beneran? Beneran, ini tahun 2023 nih, data tahun lalu. Sedangkan ya pertumbuhan jumlah kendaraannya itu kurang lebih 3% per tahun. Ini berbanding terbalik gitu. Jalannya segitu-segitu aja, kendaraannya tapi makin banyak. Apa yang akan terjadi kalau misalkan begitu? Nah, gila, SJW jalan, gila. SJW jalan. Kecil banget ya, 0,1 doang ya. Makanya itu makanya nggak ngelebar, nggak manjang sih jalannya kalau segitu mah. Iya. Anjir. Kecil banget ya. Lu bayangin, itu kan pelebaran jalan cuma 0,01%. Bayangin kalau ada orang lagi gali fiber optik, ayo. Lagi. Bersihin gorong-gorong, kan makin sempit lagi. Iya. Lagi gali, pasti lihat sebelah kanan, bro, lagi gali. Iya. Ternyata di situ ada kuis gali-gali. Wah, jali-jali. Gali-jali ya. Tolong. Oh iya, salah. Nih jali-jali. Jali. Adanya kayak gini. Aduh, saya suka jok sama bapak ini. Ya. Pantesan macet lah ya. Sampai dibahas gitu, macetnya parah banget apa? Wah, gimana ya? Aduh, nih coba nih, lu dari rumah lu ke tempat kerja lu, berapa lama? Coba tanya ke Norman sama Ion, kan tempat kerja gue di Bekasi. Iya, lu Bekasi ya. Lu di Bekasi. Gua. Oh ya, yang kerja di Jakarta ada tuh. Ya, coba Norman sama Ion, gimana tuh? Gue tadi pagi sama bokap nih jalan ke Pancoran itu. Jalan jam 5:30, 6, nyampe di Pancoran itu 6:10. Jadi 40 menitan. Lumayan sih. Cuman kalau di Jakarta tuh ya, dia tuh biasanya berangkat lebih lenggang, pulang lebih rapat. Biasanya kayak gitu tuh kalau di Jakarta. Iya, benar. Karena jam pergi sama jam pulang kan beda-beda. Jam pergi beda-beda, jam pulang sama.
Iya sih. Kata-kata orang pulang jam 5 kan. Orang masuk. Apalagi pas bulan Ramadan ini ya. Bulan Ramadan tuh jalur gua pulang tuh bener-bener macet men, dari pulang kantor ke tendean sono macet, ya kan? Gua lewat Antasari super macet, lewat Kemang macet, habis Fatmawati macet. Terus gua maunya apa sih? Oh. Macet mulu. Ya berlomba-lomba ya. Karena berlomba-lomba untuk pulang di bulan Ramadan, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Anjay. Waduh. Iya Waduh. betul. Bagus. Walaupun saya nggak relate tapi bagus. Bagus. Dengan cara ngabuburit ya. Kadang kan ada orang yang random aja gitu sore pengen jalan gitu. Iya betul. Kadang sampai takjil pun dihabiskan ya. Kalau ada riset ya, ada survei gitu ya. Di tahun 2024 jumlah pembelian takjil meningkat itu bukan hanya karena orang-orang sedang berpuasa. Tapi makhluk-makhluk minoritas juga pada beli jam 3 sore. Itu. Nah, ini Iya man. sih, itu bener. Ini lu tahu nggak ini gara-garanya apa? Apa kenapa? Karena ini adalah Islam rahmatan lil alamin, man. Rahmat untuk seluruh alam. Aduh, Betul. gue berasa McTominay ngasih umpan ke Rashford anjir. Tinggal di shooting gol. Takbir, bro. Aduh. Betapa Islam tuh sebenarnya sangat menyentuh sanubari ya. Tuh, Gila. man. Sampai Sampai lu tahu nggak? Hmm. Kan kalau sekarang kan orang tuh ramenya yang beli takjil tuh kan orang non Islam ya. Lu tahu nggak langganan gua beli pacar Cina, terus kacang ijo, takjil bubur sumsum, itu cici man. Oh, Coba lu bayangin, oh iya benar. cici, coba lu bayangin kalau tidak ada bulan Ramadan cici itu ngapain? Ya tetap jualan juga tapi nggak di bulan puasa aja. Iya itu dia, jualan juga. Temen cuman nggak depan rumahnya kan. Tapi kan Enggak. emang ya biasanya ngabuburit itu macetnya hampir sama tuh kayak di Jakarta. Kita balik lagi tuh ke Jakarta nih. Iya. Berusaha banget bridging gitu ya. Gimana? Ya. Soalnya gue takut kemana-mana. Ya, Gua balik gimana ya? lagi. Emang kenapa Yud Jakarta Yud? Ya sebetulnya apa yang diinin sih, maksud gue ya macet kan kayak ya udah memang orang pada beraktivitas gitu loh, kenapa sampai dibikin kesel gitu kan gitu. Ya gimana maksud gue, Jakarta tuh udah, aduh menurut gue ya Jakarta tuh udah kepenuhan bro, menurut gue ya. Oh jadi lu setuju IKN dipindahin? Oh setuju saya. Setuju saya kan dipindahin. Gua juga setuju. Setuju Gua juga kalau itu. setuju. Salah satu penyebab kemacetan, penyumbang kemacetan terbesar Jakarta adalah yang Bekasi. bukan yang suka pakai tenot tuh. Bukan ambulans, bukan orang penting, tetot tuh. Oh iya. Oh kalau itu pakai gua nggak setuju. robot. Gua nggak Iya, setuju iya. ya. Kenapa gitu Yom? Hah? Kenapa gitu? Karena karena berapa persen sih orang-orang yang tenot gitu loh. Sementara di jalanan gitu ada berapa banyak roda 4, Ini roda ada. 2 yang ada di jalan. Gitu. Ini ada teorinya. Jadi gini, Bapak Furkon. Nih ya, orang macet kan ngantri ini ya, lurus-lurus ke belakang gitu kan ya. Ya kan? Nah, kalau antrinya benar dan baik, dia akan tetap stabil ke jalannya. Tapi sejak ada tetot ya yang membuat mobil harus menyingkir, menyebabkan pergeseran-pergeseran yang tidak perlu sehingga kemacetan makin bertumpuk sampai belakang. Yang tadi yang macetnya cuma 2 km nih jadi 4 km ya karena itu Loh, pergeseran-pergeseran. Anda tuh terlalu berpikiran sempit ya, tidak bisa seperti itu. Nggak bisa. Harap tenang. Enggak. Di sini gua bawa data nih. Wah, ini udah suka. Kan tadi Gila, Irion senjata. tuh kan Irion nanya emang berapa banyak sih orang yang tetot. Sebetulnya tidak terlalu banyak ya, paling 4 sampai 5 yang tetot gitu kan. Soalnya itu kan paling teduh kan. Tetot teres.
Ayo, gue udah Respect. wah. Respect. Jokesnya respect. Ternyata ada akad nikah ya. Ya Allah. Ya. Nah, terus. Tapi ada datanya bener nggak, Bang? Apa? Ya tadi. datanya. Enggak, tapi sebetulnya kenapa sih kemacetan itu bisa terjadi ya? Jadi di sini kalau kata Seybold ya, Bagus. kalau kata Seybold dia bilang adalah kemacetan itu ibarat sebuah hantu. Karena nggak ada angin, nggak ada hujan, dia bisa tiba-tiba macet gitu kan. Jadi itu bisa disebabkan karena adanya entah dari mana gitu. Karena lu bisa kan ngelihat suatu saat itu di jalan tiba-tiba nggak ada apa-apa, kok orang-orang jalannya lambat gitu, agak-agak sedikit macet, padat merayap gitu kan. Jadi kalau kata si Seybold ini, gelombang lalu lintas ini timbul dari gangguan kecil dalam arus lalu lintas yang seragam. Nah, tuh. Seperti misalkan di jalan ada lubang, jadi kan orang-orang jadi pelan-pelan, terus yang belakangnya pelan-pelan gitu, akhirnya tiba-tiba macet gitu. Penggalian atau yang paling utama adalah gara-gara si Komo lewat. Betul. Itu jadi memang penyebab kemacetan si Komo. Memang sih, betul sih. Si Komo bareng apa? Atau polisi cepek gitu kan. Nah, itu Polisi juga salah itu satunya. lebih nyebelin sih. Itu lebih Itu nyebelin. sumber kemacetan banget itu. Banget. Ya. Betul. Tapi Yang ngasih gue punya 2.000 teori itu sendiri kan ya. Tapi gue punya teori sendiri, ya kan. Terima kasih Bapak Akwam sudah memberikan data-data yang ada. Kan? Tapi saya tetap berpegang teguh pada teori saya sendiri. Asik. Kalau menurut gue ya teori ini sebenarnya teori umum sih. Mungkin gue akan menanyakan ini juga ke kalian. Kalian setuju nggak sih kalau Nggak setuju. Orang yang nggak menyentuh Islam lil alamin tuh biarin aja. Jadi nggak usah didengerin lah, nggak usah. Emang susah jadi minoritas, selalu dipersekusi, heran gue. Iya betul. Astagfirullah. Lanjut. Nggak. Jadi menurut kalian setuju nggak sih kalau sebenarnya kota ini tuh terlalu banyak kendaraan? Iya. Itu sepakat. Sebetulnya dibilang itu betul sih, karena gini. Gue paling benci ketika berangkat kerja adalah ketika hujan, bukan karena gue harus nembus hujannya gitu, bukan. Tapi ketika pulang nanti, mobil di jalanan pasti bakal banyak banget. Itu yang nanti bikin gue pulang lama gitu, karena jadi merayap banget, bukan padat lagi, merayap. Karena apa? Karena orang-orang pas hujan, orang-orang yang punya mobil pasti bakal naik mobil gitu, ya biar nggak kehujanan kan. Ya itu sebenarnya hak mereka gitu. Cuma maksud gua satu orang satu mobil itu enggak banget lah. Kayak gue tahu tuh narasi satu orang satu mobil. Bukan karena hujan aja sih, Yon. Banyak aspek lainnya. Kayak misalkan contoh kayak ganjil genap nih, aturan ganjil genap. Oh iya, ada betul. Mungkin orang-orang yang privilege atau mungkin orang-orang yang kaya gitulah, ya stratifikasinya ke atas vertikal. Ya itu pasti dia punya 2 mobil gitu loh, ada ganjil ada genap. Jadi ketika dia pakai betul. Ya pasti kan bikin macet juga kadang kayak gitu. Atau kadang minimal ya punya 2 plat gitulah. Iya. Nggak bisa. Kalau sekarang pakai 2 plat udah pasti lo kena sih, karena headlight tuh bahaya bro. Headlight tuh bisa mengidentifikasi. Gitu. Ya udah berarti benar 2 mobil itu. Gitu. Cuman ya ini gue memperkuat sih, maksudnya bahkan ketika gue naik LRT pun, sorry ya saya nggak naik komuter lain karena Ditjen Perkeretaapian sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat zolim kepada setiap
Zolim. Lu tau gak, Man, lu ngomong-ngomong kereta, gue kemarin kan ke Depok. Udah lama banget gue nggak lewat Manggarai kan. Terus? Gue udah apa sih? Manggarai itu udah paling parah. Wah, bener. Naik turun bolak-balik anjing. Emang. Bener. Maksudnya kalaupun yang normal kan emang naik turun ya. Nah kan gue kan kagak tahu peronnya ya. Tiba-tiba gue turun, anjir ternyata di sebelah ya, naik lagi. Anjir ternyata di sebelah. Tapi serius ini buat pengelola Manggarai dah. Aneh banget lu bikin apa namanya papan. Misal lu mau ke Duri atau lu mau ke Depok, itunya aja benerin lah. Gue sering salah turun di situ. Iya, pelangnya ya. Pelangnya salah, anjir kata gue. Ditjen kereta apian kita tuh parah, coy. Sumpah parah banget. Desain Manggarai yang nggak family, yang tidak ramah sama pejalan. Lu bayangin Manggarai tuh since dijadiin stasiun sentral ya, yang akan nanti di mana stasiun itu kan Gambir mau ditutup kan, Gambir mau ditutup. Semua mau dilakukan ke Manggarai. Ini aja di Manggarai aja ini sama komuter lainnya udah carut marut, apalagi nanti. Iya, makin crowded anjir. Udah jadi stasiun sentral ke laut anjir. Susah gitu. Bentar. Jadi Gambir mau kereta jarak jauhnya ini? Iya. Hah, serius lu? Wah, iya. Itu bakal kacau. Semua mau ditaruh di Manggarai. Itu kenapa Manggarai diperbesar. Jadi stasiun kereta bandara, kereta Jawa. Enggak, masalahnya ya kalau misalkan diganti di Jatinegara itu masih make sense kan? Kecil sih. Iya, tapi kecil sih. Itu. Jatinegara kecil. Man. Kalau misalkan Gambir dipindahin ke Manggarai, gimana nasib lagunya Perunggu? Yang mana? Gue tahu lagi. Yang mana gue nggak tahu tuh. Gue nggak tahu. Ini abadi. Mas Kena, bro. Respect, bro. Ya. Mas Kena. Respect. Tapi iya nih, balik lagi ya kan. Gue tidak pakai komuter lain. Gue tidak lagi pakai komuter lain karena gue benci banget. Jadi benci gitu loh sama DJKI karena gini. Udah mah stasiun nggak bener. Gue nggak tahu itu fetishnya Ditjen Kereta Apian dengan Fuji apa gitu ya. Sampai LRT pun dari lift terus eskalatornya pakai Fuji ini. Hari ini itu stasiun Bekasi Timur tuh lift eskalator Fujinya tuh nggak berfungsi lagi anjir. Memang nggak ngerti gue. Ada masalah apa? Nah, since gue udah kapok sama itu. Yang mereka cuma obatin dengan I love DJKI, kentut. Fuck you. Waktu itu gue pakai LRT kan. Nah di LRT nih ya, gue misalnya dari LRT. Kalau lagi hujan, penumpangnya dikit banget penumpangnya. Tapi kalau normal hari cerah kayak hari ini cerah bahkan bulan kelihatan gitu ya, itu penuh kereta, sumpah penuh pak. Kereta pak LRT penuh. Jadi memang sudah dapat dipastikan bahwa kalau lagi musim hujan itu memperparah. Setiap orang jadi berkeinginan untuk naik kendaraan pribadi aja lah gitu. Tapi gini maksud gua kan pasti ya dengan sepenuh-penuhnya ada sifat-sifat yang namanya slow living gitu. Kenapa kita nggak coba implementasi ke Jakarta yang macet itu gitu loh. Kata aku jadi riset kan. Tolong ngetik jadi riset kan. Langsung jarinya itu ya kan gerak gitu kan. Gue lempar bola aja gitu. Tapi ya gitu sih maksud gue. Orang kalau mau bilang kota Bandung itu slow living, enggak juga lah. Bandung macet parah anjir. Tapi maksud gue Bandung itu salah satu yang fast pace juga kok. Justru orang kalau bilang Jakarta itu fast pace, menurut lo doang kali fast pace. Karena kalau yang gue alami selama ini yang di Jakarta tuh justru Jakarta kalemnya santai aja weh. Mungkin satu-satu maksudnya bukan gercep tapi kayak ada celah sikat gitu loh. Tapi kalem, tenang aja gitu. Lo bisa menikmati senja buktinya di Jakarta. Oh iya betul. Benar. Ya kan, tapi kan
itu dari pendapat orang yang hanya pernah tinggal di Jakarta dan Bandung gitu kan. Enggak. Ya. Kalau tanggapan gue gini aja sih, maksudnya gue setuju Bandung tidak seslow itu gitu, karena ya itu romantisasi aja lah menurut gue, apa yang kita lihat di TikTok atau di sosial media sekarang yang rame-rame itu tentang mas-mas itu menurut gue cuma romantisasi aja. Lu ya anak muda yang mungkin tidak pernah bermain lebih jauh gitu. Ya kalau misal lu nggak terima, lu silahkan banting argumen gue, silahkan. Cuma maksud gue, orang yang benar-benar slow living itu Jogja itu slow living banget. Oh iya. Sampai UMP-nya aja slow banget kan. Waduh. Slow banget bro. Waduh. Slow banget itu bro. Ya gitulah. Slow banget. Bener sih, bener. Waduh, saking solonya KTP Mundi. Sialan. Ya karena Jogja sekarang udah mulai berubah, betul. Kenapa? Dulu orang-orang luar ke Jogja akan menjadi orang Jogja, ngerti nggak sih? Maksudnya pasti mereka akan terbawa budaya betapa Jogja itu sangat romantis. Itu kenapa Club Project bikin lagu Yogyakarta kan? Iya betul. Iya betul. Terus tapi sekarang lu dari luar misalkan terus kuliah di Jogja, ya itu sih, lu akan bawa budaya lu dan gak akan melebur di budaya tempat lu itu kenapa Jogja sekarang mulai ya baik buruknya Jogja mulai cepet lah gitu, macet. Sekarang udah mulai macet tuh. Iya sih, iya. Jakal aja udah nggak terselamatkan kayak gitu. Ya memang. Nih Akom dari tadi dia kayaknya sudah mengumpulkan data-data nih, Wam. Coba Wam, gimana Wam? Yang paling memahami esensi hidup slow living. Betul. Ya, yang paling skena di antara kita gitu, Bang. Iya. Sebagai pakar skena ya dan juga ahli geografi. Memang sepengalaman saya beberapa kali mengunjungi Jogja tuh Jogja yang sekarang ya, yaitu merasakan macet-macet juga. Meskipun macet semacet-macetnya Jogja kan tidak seperti macet Jakarta ya. Iya. Ya, ini memang dikarenakan tingkat kesuburan masyarakat Indonesia ya. Maksudnya populasi berarti ya. Populasi betul, populasi. Nah itu memang entah kenapa gitu. Mau yang legal secara hukum negara dan agama ataupun yang tidak gitu. Kayaknya masyarakat Indonesia memang senang gitu dengan yang demikian. Berbeda dengan halnya orang Jepang dan juga Korea yang sekarang katanya sedang kekurangan angka kelahiran. Ya. Iya. Kenapa tiba-tiba bahas chat free ini? Tapi maksudnya emang bener sih, karena di Jogja itu kan kebanyakan orang-orang yang ini loh, kayak orang yang tamas ya. Jadi sebetulnya yang macet tuh orang-orang yang dari luar Jogjanya juga gitu. Iya betul. Bukan yang di Jogjanya persis. Bahkan kayaknya setiap daerah emang udah ada titik macetnya nggak sih? Kayak gue beberapa kali ke daerah Sumatera, ke Palembang juga, terus nanya-nanya di sini emang biasa macet, emang biasa mas macet di sini, gitu. Terus kemana terus ada aja pokoknya titik macetnya gitu. Mungkin si Komo ini populasinya bukan cuma satu. Godzilla. Itu atau mungkin infrastruktur di Indonesia yang belum memadai gitu kan, jadi setiap jalan ada lubang kayak jadi kan mobilnya pelan-pelan. Iya, atau jangan-jangan
ini atau jangan-jangan ada pertarungan Ultraman aja, jadi kita nggak tahu Iya, kan. betul. Kita nggak tahu. Tapi ini yang sebenarnya mengusik kepala gua sih. Mengusik apa? kepala gua. Kan tadi Norman sempet bahas dikit kan. Ketika hujan justru LRT malah sepi gitu. Ya kan? Dan juga dia juga bilang kalau dia udah nggak pakai komuter lagi gitu karena ya anggaplah lu ada love hate relationship gitu lah. Kampret. Ya kenapa maksudnya love hate, lu benci sama itunya, lu benci sama infrastruktur terus bla bla blanya, lu benci sama Manggarainya gitu. Tapi kenapa love? Karena mau gimana pun kita harus mengakui komuter tuh murah banget, bro. Ya, betul. Gua akuin. Betul. Karena disubsidi oleh pemerintah kan, betul. Iya betul, sama TJ juga murah banget. Cuma masalahnya dengan yang udah kayak gitu pun udah yang semurah itu, tapi kan tadi ada minusnya juga kan tentang infrastruktur dan lain-lain. Kenapa orang-orang nggak tertarik? Katakanlah nggak tertarik walaupun jumlah itunya tetap tinggi gitu, jumlah penggunanya tetap tinggi ya, mungkin terpaksa aja. Ya memang terpaksa. Tapi kenapa banyak yang belum melirik wadah transportasi ini gitu? Menurut kalian gimana? Ya apa ya? Kalau gue pribadi ya, gue ngeliatnya kayak kenapa nggak tidak terlirik ya, karena kota besar di Indonesia kebanyakan, tidak semua, memang fokusnya adalah kendaraan roda 2, roda 4, roda 6, roda 8. Jadi bahkan gini, LRT aja tuh terpaksa, LRT tuh gue bilang tuh terpaksa dibangun di tengah di pinggir kota sebenarnya lo, itu yang dipaksa masuk ke tengah gitu loh. LRT Jabodebek, LRT Jakarta yang di Romangun juga itu yang dipaksakan. Padahal kalau secara desain jelek gitu loh. Beda sama Singapura emang dari awal mereka berdiri, lalu mereka tahu bahwa mereka punya lahan terbatas, ya mereka yang mereka kencangkan adalah infrastrukturnya, kendaraan umum, baik itu kereta, komuternya, MRT-nya, baik itu busnya. Bahkan mereka kalau melirik Singapura, ya tetangga yang paling dekat lah Singapura, itu komuternya itu, kalau kita kan MRT-nya itu masuk bawah tanah doang gitu kan, dua lantai, di scan, pas masuk di scan kartu baru turun naik ke bawah kan. Mereka tuh bisa sampai 3 lantai pak ke bawah pak, 3 lantai ke bawah gitu. Jadi beneran kayak lu kalau mau ke Sentosa Island apa sih yang ini, yang ada museum Madam itu juga tuh, yang patung-patung lilin itu kan lu lihat itu ya lewat pakai komuter MRT yang bawah tanah banget. Jadi lu bayangin, gue pernah ke daerah Chinatown di Singapura, itu turunnya jauh banget, line-nya itu line ada gue lupa namanya, jauh banget. Pas naik udah naik pakai eskalator nih, itu nggak ada tangga ya buat naik ya, pakai eskalator atau pakai lift. Naik eskalator itu nunggu tuh kayak nunggu perjalanan mau ke surga, ya lama banget sumpah. Udah mana gelap, terus ujung kayak terang banget sejauh itu gitu. Jadi kita punya ini sih, emang kita punya desain kota masih sangat boomer sekali. Aja sih. Iya, masih sangat tidak terstruktur, masih sangat sentris pada kendaraan roda 2, roda 4. Itu sebenarnya bukan apa sih namanya? Apa tadi kata lu Man, mau ke surga. Iya. Tapi kan kalau mau ke surga emang harus melalui masa kegelapan dulu baru terang gitu kan. Iya, betul. Aduh, udah cuma lu lagi di sini satu-satunya pakai kaos putih anjir. Iya lagi. Benar. Tapi ya itu sih. Gua bahas dikit ya Man ya. Masalahnya kenapa kita tidak 3 lapis ya kan? Kita aja udah 2 lapis nih, ya kan? Kabel-kabel di Jakarta kalau ke 3 lapis mau dikemanain anjir? Jangan gila lu. Iya lagi ya. Kabel-kabel Jakarta itu loh. Udah sama di atas ada. Makanya gue bilang salah desain. Jakarta tuh desainnya maksain, tiap ganti pemerintah
gak usah Jakarta deh, hampir seluruh daerah tiap ganti pemerintahan bukannya dilanjutin, ganti orang, ganti desain selalu. Man. Nih gue punya ini sebuah teori kenapa. Tadi kan sempat disinggung kan bahas infrastruktur kayak tangga tangga eskalator mati, terus Singapura pakai eskalator. Tapi lu pasti ngeh dah kalau misalkan lu ke LRT atau ke Manggarai, di setiap tangganya itu kan kayak ada hitungan kalori kan. Iya, 2 totok kakal gitu-gitu. Iya kan? Nah itu sebetulnya kita tuh disuruh untuk hidup sehat. Karena lu tahu nggak sih, Indonesia itu termasuk 5 besar negara obesitas tertinggi di dunia tuh. Waduh. Negara diabetes juga tuh. Data Coba bro, lu data bro, ngeri bro. sudah disediakan fasilitasnya, nge-gym oke, mahal, main bola juga mahal. Nih, lu 3.000 ke Manggarai dah tuh, naik turun tangga. Sehat. Tuh. Aduh, ini L-Data nih. L-Data. Semua ada datanya. Hanya Aquam. Kalau penasaran, Aquam punya data banyak apa lagi? Nonton Eiffel. Aquam ada di sana. Kalau nggak nonton TikToknya dia. Oh iya, nonton TikToknya Aquam. Kalau menurut lo gimana, Yud? Apa tuh? Ya soal kenapa orang nggak suka naik itu. Naik kendaraan umum. Kendaraan umum. Ya sama, ya lebih tepatnya kalau gue mah lebih ke sisi egoisnya ya. Ya orang ada kendaraan aja ya udah, ya pasti naik kendaraan, nggak mungkin enggak. Gitu. Kalau gue, jadi ya emang ya ada pilihan lah kalau emang murah ya naik LRT. Ya sebetulnya sama aja sih, rame dan macetnya. Cuman ya kalau naik kendaraan kan ya lu lebih enak duduk gitu loh, nggak capek berdiri, nggak apa segala macam. Nah iya, bener. Kayak contoh gini. Dulu tuh lo kalau mau ke GBK tuh susah banget gitu loh. Kalau gue dulu mau ke GBK dari komuter lain ke Manggarai dulu, dari Manggarai lanjut TJ Transjakarta tuh, lanjut TJ. Jadi itu pun harus 2 kali itu, dari Manggarai ke bukan Duku Atas namanya apa tuh yang dekat semen 3 roda tuh, baru lanjut lagi tuh dari depan semen 3 roda itu ke arah GBK. Kalau sekarang kan udah enak, lo naik komuter lain, lanjut MRT, turun di pas di depan gedung Sumitmas, kantor dulu tuh depan gedung Sumitmas, atau di FX, di Plaza FX itu kan. Dari FX masuk ke FX, naik ke lantai 3 udah ada teater. Lantai 48 tuh. Ya, tonton. Lantai 4. Lantai 4. Udah ada teater itu di lantai 48 tuh. Itulah maksudnya dari Jakarta yang memang macet-macet pasti ada sesuatu yang bikin adem gitu kan. Iya, betul. Terima kasih penambahannya. Tapi emang iya gitu, adem kan, di FX adem kan. Di FX adem, nonton Jakarta juga adem, karena zaman dulu orang mau nonton Jakarta juga susah kan. Lo harus naik TJ lah, naik apa. Ini kan apa namanya, FX kan dekat Senayan ya. Dan itulah kenapa Senayan rasanya cepat sekali menjadi malamnya. Waduh. Kenapa? Coba yang belum tahu silakan aja di Google itu apa itu. Gua males lagi, Bang. Sorry, Bang. Nah itu menggalan lirik lagu JKT itu sebenarnya. Waduh. Gitu. Lagu yang mana ya itu ya? Itu Seifukuga Jamawo Suru. Waduh. Sangat mengganggu. Ini dia. Dia masih hafal. Saya sudah lupa dia masih hafal. Ada wota nih akhirnya. Ada wota yang benar-benar wota. Dan ini sih maksud gue, bahkan dengan adanya MRT ya, baik lagi dengan adanya MRT dan kata komuter lain yang terhubung, tidak ada alasan untuk wota-wota dan para wibu ketika nonton Jakarta 48 tidak bau bawang, udah seharusnya lebih wangi gitu loh, karena fasilitas MRT dingin. Iya sih. Betul, tapi kan kalau nggak apa namanya pakai kendaraan pribadi nanti nggak diwarok kan. Wah. Ya, Lu ada masalah apa sih sama Jakarta 48 sih, Yon? Hah? Lu Gue nggak ada masalah. Gue sebenarnya nggak ada masalah sama JKT48-nya. Gue ada masalah sama melodi aja. Kenapa?
Apa? Ya nggak apa-apa. Ada apa? Sebelum kita akhiri sesi ini ada apa dengan JKT48? Ya, Melody dan jajaran staff-staffnya yang bolot itu. Kan kita lagi bahas macet, lagi bahas slow living. Iya, betul. Dan ketika lagi macet-macetan tuh kalau denger radio kan atau denger musik kan paling enak biasanya JKT48. Gue bahkan masih dengerin, nggak sih yang paling baru yang gue dengerin terakhir itu yang Kasih Andai Anganku Bersuara. Tapi jujur ya, salah satu misalkan gue burn out banget, gue bakal salah satu yang nyelamatin gue itu lagu-lagu popang, lagu-lagu emo yang bukan sedih ya, lagu-lagu emo yang itulah skrimo gitu, sama playlist Pajama Drive, setlist Pajama Drive itu bener-bener bikin gue semangat lagi gitu. Gue nggak ada masalah sama JKT48-nya, serius dah. Gue cuma sama JOT itu. Ada apa dengan JOT? Kenapa dengan JOT? Yang tahu lu jual tiket lu kelulusan Sani 4.800.000 anjing gitu kan. Gila, bener sih gue miskin cuma nggak begitu. Ya, bahas sedikit Wam, kenapa tiket bisa mahal Wam? Ya ini aja teori ekonomi. Balik lagi ke teori ekonomi, kalau lu semakin banyak permintaannya, ya harganya semakin naik. Udah sesimpel itu aja. Dan kalaupun kita misalkan, ini kemahalan, gue tuh melihatnya WOTA itu seperti halnya fans bola sih sebetulnya. Oh iya betul Ya, sih. Gue yang ini setuju. Kita tuh selalu protes sama klub bola kita, sama manajemen bola kita kayak, lu tuh nggak bener, lu bener begini. Tapi pada akhirnya ya lu dikasih ini, habis kan, ya udah mau ngapain? Iya. Oh, itu sebabnya Glazer gak hengkang-hengkang dari MU ya. Ya, betul. Ya, JKT48 bisa dibahas nanti lah ya kawan-kawan ya, di sesi tersendiri lah ya. Minggu depan lah. Ya, minggu depan kita bahas JKT48 lah. Kita tidak mau berodo sama WOTA, tidak. Kita cuman mempertanyakan beberapa hal yang menurut kita tuh tidak masuk di akal aja gitu, kayak why? Why? Dan gitu loh. sebenarnya fans JKT48 itu atau WOTA gitu, itu sebenarnya pada sadar. Dan pada mengeluh juga di Twitter, gue lihat kok. Di X tuh pada ngeluh, kok gini sih. Tapi yang gua kesel, kenapa tetap sold out? Itu aja udah. Ya itu yang dibilang Akuan tadi. Iya, emang bener-bener fans MU lu, cocok emang. Bangke. Kenapa jadi di generalisir jadi fans MU? Iya, lu dibohongin mulu sama Glazer masih tetap next year will be our year. Pokoknya sekarang semua yang jelek-jelek diafiliasikan dengan fans MU, sumpah. Kok logika lu jelek? Ini pasti fans MU gitu. Pas gue liat PP-nya, iya lagi fans MU, anjir bikin malu. Pas lu lihat PP-nya kan fans MU, pas lu lihat template-nya lagi like-in ini kan Prabowo. Aduh, berani banget ya Mas Aklam ya. Lagi like-in Prabowo paling bawah, ada nge-like yang lain lagi. Like-nya beda-beda ya nggak apa-apa lah, nge-like Prabowo masih mending daripada nge-like Zulkifli Hasan. Ya kan? Atau Heru Budi, ya kan? Kacau banget. Mulutku gatal sekali ini kalau jokes seperti ini. Kok gatal? Ya daripada inilah semakin panjang juga urusan kita nanti kan, daripada ya. Iya, daripada seperti warga Kampung Bayam yang tidak dapat kewajibannya gitu. Udah. Soalnya gitu kan. Dijanjiin kunci yang ada mereka dikunciin dari luar, jadi nggak bisa masuk. Siapa sih itu gubernurnya? Anyway. Aduh, gua ada satu lagi sih sebenarnya, ini baru gua baca. Aduh. Apa Yon? Enggak, kan ditanya ya kan, ini cara agar DPD 3
semakin banyak gimana ya Pak? Ya kan? Wah, ya caranya memakai lengan kaos panjang dan juga membaluri minyak telon. Aku cabut. Kayak bayi Aku cabut. Lu ngapain, Wam? Lu ngapain, Wam? Hei, Wam lu ngapain? Lu kenapa cabut? Enggak juga, ini podcastnya nggak akan nyampe ke Heru Budi, nggak akan nyampe, Wam. Nggak akan nyampe kemana-mana nih podcast. Tapi Ya, dia mau gimmick dia, tenang. tidak masuk dia. kan, gila, chemistry gue udah kebangun. Aman dari DBD. Dari DBD aman. Gimik Aman anjing. dari DBD, tapi gerak. Aduh, gimmick. Aduh. Ya. Udah, tutup lah ya. Gimik terbaik untuk penutup. Thank you udah denger dari Podcast Indonesia. By the way, jangan lupa untuk like, share, subscribe ya. Share ke satam komplek, share ke grup-grup orang tua ya. Karena grup orang tua sekarang banyak kan hoax. Ke grup judi kamu ya, Iya, kan, agar grup jodol, grup Ya. pinjol loh. Biar jackpot ya kan? Iya. ya betul. Iya kan, siapa tahu habis dengan kita dapat jackpot itu ya bagi. Bagi itulah ya, jangan lupa nih bawah nih. Iya, nih ada Chris yang ada di mana sih nih? Nah, Mana ya? tuh yang di bawah Ion tuh pokoknya tuh ada Chris yang bisa di scan. Gue nggak tahu ya udah berapa nyumbang, mungkin minggu depan kita bacain lah. Ada beberapa Oke, mungkin siap. yang udah nyumbang, tapi gue nggak tahu ya, gue belum cek lagi soalnya. Ya, siap. Udah pokoknya jangan lupa dengerin dari podcast di Spotify juga ada, di YouTube ada, dan podcast lainnya dari Indonesia Network ada dengan gaming, Hello Tendo, Stereo Hut. Itu aja. Thank you sudah ada di episode 23 berapa sih kita nih? 235 Ya, seharusnya pokoknya ya. sekian ya. Terlalu banyak episode yang skip soalnya. Iya, ada 2 yang skip 3 udah skip. Oke. Gua pamit undur diri, mau make minyak telon sama pakai kaos kaki biar kena DBD. Aduh. Oke, ini agak serius. Gue ini pamit undur diri yang mau mengucapkan turut berduka atas meninggalnya Ade Paloh ya, vokalis Sore. Sore band. Gue pada lagi suka-sukanya banget sama Bogor Biru. Itu dia makanya sayang sekali. Gua nggak relate lagi. Ya, kan lu bukan anak skena industri kan lu. Tenang aja, udah. Ayo Bang. Dengarnya BTS mulu sih. Yuk. Iya. BTS mulu. Ya, gua mau bangunin sahur next Carlos. Kenapa ya? Carlos aja sejalur sama gua. Aduh, gua belum nemu lagi. Dan ya. Dan gua Irion yang pengen menjalani kemacetan dengan naik mobil sendiri. Wah. Thank you. Dengan kita sampai ketemu di episode berikutnya. Bye guys. Bye. Ciao. Next Carlos bangun sahur, bayangin. Gue tadi habis nonton video Next Carlos. Tadi siang anjir itu Norman nyotolok. Jadi openingnya ya, sekarang kan ada yang dia jatuh kan. Iya. Dilambatin sama dia, tolong kata gue.